Episode 94. Pakaianku ini juga bagus. Nyaman dipakai. Jensen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun pakaiannya nyaman, tapi acara lelang amal tetap acara formal. Begini saja, bukankah sebelumnya aku mengotori bajumu? Kali ini aku akan menggantinya. Tanpa menunggu penolakan dari Jensen, Natasha membuka mobilnya dan langsung mengantarkan Jensen membeli pakaian di mall. Mall ini khusus menjual pakaian kelas atas. Downing International juga memiliki saham di sini. Saat Natasha membawa Jensen masuk ke dalam mall, Jensen tidak terkejut dengan harga yang mahal di mall ini. Meskipun ia bukan orang miskin sekarang dan memiliki uang 30 juta, tapi ia masih merasa tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sebuah barang. Ini namanya pemborosan. Mereka berdua langsung naik ke lantai 2. Natasha pun berkata kepada Jensen, "Aku mau menyapa manajernya. Kamu lihat-lihat saja dulu. Kalau ada yang kamu suka, beli saja." Jensen melihat ke sekeliling dan melihat kalau tidak ada yang berbahaya. Akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Lalu, ia asal masuk ke toko yang ada di sekitar. Sekali lagi, ia takut dengan harganya yang mahal. Setelan jas seharga 100.000 yuan. Hah, apa bedanya dengan pakaian olahraga? Ini terlalu berlebihan. Saat ini tampak beberapa wanita berpakaian modis yang mahal lewat. Jika Jensen ada di sini, ia pasti mengenal salah satu dari mereka yang merupakan mantannya, Lisa. Lisa, sudahlah. Xavier ini bukanlah orang yang baik. Jika mau putus, ya sudah putus saja. Ini bukan masalah besar. Ingat, Sisi yang di kampus saat itu? Penampilannya biasa saja, tapi dia menemukan bos kecil yang tak biasa dengan kekayaan jutaan yuan. Dengan penampilanmu seperti ini, kamu pasti bisa menemukan yang lebih baik. Kata seorang wanita yang memakai lipstik merah merona sambil tertawa. Ia adalah sahabat Lisa, namanya Juwita. Ia tahu banyak hal tentang Lisa. Itu benar. Mungkin agak sulit sedikit mencari pria kaya raya. Pria biasa ada banyak di jalanan. Lisa, kamu bersabarlah mencari pemuda kaya, lalu injak Xavier itu. Yang berbicara itu adalah seorang wanita yang agak pendek, tapi badannya seksi. Ia juga teman kampus Lisa, Mela. Mereka semua tahu kalau Xavier dan Lisa sudah putus. Jadi, mereka merasa kasihan kepada Lisa. Mata Lisa sedikit sembab. Ia menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Mela menunjuk ke depan. Lisa, bukankah itu mantan pacarmu? Jensen si miskin itu, kan? Sepertinya dia memang benar Jensen. Juwita juga terkejut. Dengan cepat matanya langsung menatap Jijik. Ia berpikir karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Jensen, Jensen akan sedikit keren. Akan tetapi, Jensen masih mengenakan baju olahraga. Betapa kampungnya Jensen. Lisa, penampilan Jensen memang kurang menarik, tidak pergi ke klub malam, dan tidak romantis. Tapi, bukankah kamu terakhir kali bilang kalau dia melakukan taruhan batu untuk Tuan Muda Niko dan mendapatkan hadiah 30 juta yuan dari Tuan Muda Niko? Meskipun orangnya seperti itu, tapi kini dia ada sedikit uang. Tiba-tiba malah mendapatkan ide. Bagaimana kalau begini saja, karena pria itu masih terus mengejarmu, kamu beri saja dia kesempatan. Kalau kamu sudah bosan dengannya, kamu cari saja pria yang jujur untuk dinikahi, ucap Juwita seketika. Lisa memikirkannya dan merasa itu bukan ide yang buruk. Saat itu Jensen cinta mati dengannya, ia juga pria yang tulus. Jadi, berikan saja dia satu kesempatan. Jensen, kenapa kamu bisa ada di sini? Lisa berjalan bersama kedua sahabatnya. Jensen agak terkejut. Ia melihat ke sekeliling, tapi tidak menemukan Xavier. Hai, aku Juwita, sahabat Lisa. Aku Mela. Juwita dan Mela menyapa Jensen. Jensen mengangguk dengan sopan, tapi merasa sedikit tidak nyaman karena parfum kedua wanita ini terlalu kuat. Ia tersenyum dan berkata, "Aku sedang menunggu seseorang. Kalau kalian?" "Kami juga jalan-jalan dan membeli tas LV, hanya beberapa puluhan ribu yuan," ucap Juwita sambil mengangkat tas yang ada di tangannya. Jensen pun mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hanya diam, tidak menarik sama sekali, seperti orang kampungan. Melihat Jensen yang tidak bisa menyenangkan para gadis membuat Juwita dan Mela diam membencinya.
Mereka berdua memiliki hubungan dengan banyak pemuda konglomerat. Mereka banyak bicara dan keren. Sangat jago dalam menarik gadis-gadis. Oh ya, sahabat cantik kami Lisa sudah putus dengan Xavier. Mela juga membenci Jensen, tapi karena sekarang Jensen memiliki sedikit uang, jadi ia memberi Jensen kesempatan. Oh, iya. Sebenarnya Jensen tidak terkejut. Pria seperti Xavier yang suka selingkuh dan berganti pacar bagaikan berganti pakaian itu memang hal wajar kalau diputuskan. Awalnya Jensen agak malas berbasa-basi dengan Lisa. Lagi pula, masa lalu sudah berlalu, tapi Lisa baru saja dicampakkan. Ia juga tidak ingin terlalu malu. Tidak ada lagi. Melihat Jensen berkata seperti itu, tidak ada dari mereka yang membalas. Mela tidak bisa menahan perasaan kecewanya. Apakah pria ini batu? Tidak heran saat itu Lisa mencampakkan dia. Jensen, Lisa sangat menyedihkan. Padahal Lisa sudah memberikan sepenuh hatinya pada Xavier, tapi pria brengsek itu malah selingkuh dengan wanita lain di belakang Lisa. Padahal Lisa adalah wanita yang baik, tapi Xavier malah memutusnya. Jika itu aku pasti sudah menampar pria mata keranjang itu sejak dulu, kata Juwita dengan kesal. Ekspresi Jensen tidak berubah, tapi ia sedikit menghina di dalam hatinya. Saat itu Lisa pacaran dengan Jensen, tapi bukankah ia juga berselingkuh dengan pria lain di belakang Jensen? Mungkin jika ini terjadi pada orang lain itu hal yang biasa, tapi itu menyedihkan sekali karena itu terjadi pada Lisa. Tentu saja itu hanya di pikiran Jensen. Namun, saat melihat mata Lisa yang sembab merah, mau tidak mau Jensen mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Jensen, terima kasih. Jika Xavier dibandingkan denganmu, aku tahu kalau sebenarnya kamu sangat baik. Kamu benar-benar peduli padaku, benar-benar menyukaiku. Ucap Lisa seraya menyeka air matanya dan tersenyum kepada Jensen. Terima kasih, tapi itu semua adalah masa lalu. Jensen menjawabnya dengan santai. Pria ini benar-benar kepala batu. Apa harus menunggu wanita cantik ini yang bertindak lebih dulu? Juwita dan Mela saling bertukar pandang. Juwita hampir berteriak memaki, tapi Mela mengingatkan dan berkata. Sekarang, sahabat kami Lisa sedang melajang. Bukankah nanti seseorang akan mengambil kesempatan ini? Berilah bunga dan segera pergi ke restoran barat. Mungkin saja akan ada kesempatan. Jensen, menurut Mumu, apakah kita bisa kembali seperti dulu? Lisa juga memandang Jensen dengan tulus dan berkata, aku tahu kamu menyukaiku dan tidak bisa melupakanku. Jika tidak, kamu tidak akan berbicara denganku hari ini. Sekarang aku tidak punya pacar. Kamu juga sudah tidak sepayah saat itu. Meskipun kamu tidak tahu hal-hal yang romantis, tapi kamu pandai merawat orang dan kepribadianmu juga baik. Ya, kamu punya kelebihan itu. Mela buru-buru mendorong Jensen dan memberi isyarat kepada Jensen. Jensen sedikit merasa tidak suka. Setelah sekian lama, ia tidak memiliki rasa apa-apa lagi kepada Lisa. Lagi pula, entah dari mana kepercayaan Lisa ini datang yang mengira kalau Jensen masih menyukainya. Lisa tidak ada cantiknya jika dibandingkan dengan Elena, Natasha, bahkan Melody. Maaf, tapi aku sudah menikah. Jensen akhirnya menghargai mereka, tapi tidak berlebihan. Aku tahu, tapi apakah kamu benar-benar menikah? Lisa sedikit berkedip. Sebelumnya wanita itu memang sangat cantik, jadi bagaimana bisa menikahi Jensen? Ia kan tidak buta. Konyol, menikah juga bisa bercerai. Mela belum pernah bertemu dengan Elena, tapi ia merasa kalau dengan penampilan Jensen yang udik ini, kemungkinan istrinya juga tidak jauh dari Jensen. Mela tersenyum dan berkata, karena sekarang kamu sudah kaya, jadi carilah wanita yang lebih cantik lagi.